Natasha ini diculik, disekap, dan diperkaos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Jadi di video kali ini aku ingin menceritakan kisah penculikan yang dialami oleh Natasha. Natasha ini diculik selama 8 tahun pada umur 10 tahun. Jadi Natasha ini diculik, disekap, dan diperkaos. Tapi Natasha tidak ingin mempublikasikan tentang kisah pelecehan seksual itu. Jadi Natasha cuma menceritakan yang Natasha alami itu ya tidak seburuk yang mereka bayangkan gitu. Gimana ceritanya? Dan yang penasaran tolong jangan di skip, tonton sampai habis ya. Natasha Maria Campus lahir di Wina pada tanggal 17 Februari 1988. Natasha adalah seorang wanita yang berbangsaan Austria yang diculik dan disekap selama 8 tahun dari 1998 hingga 2006. Dikurung di Starshof di Austria Hilir. Natasha dinyatakan hilang dan dilaporkan ke kepolisian oleh ibunya yang bernama Britta Sirnya pada tanggal 2 Maret 1998. Dan kata ibunya, Natasha dinyatakan hilang setelah meninggalkan rumah untuk pergi ke sekolah dan setelah itu tidak pernah ada kabarnya. Dan kepolisian pun langsung segera mencari keberadaan Natasha. Kepolisian pun memeriksa dari mulai yang biasa Natasha jalani untuk pergi ke sekolah. Kepolisian pun juga membawa anjing pelacak, tetapi belum juga ditemukan. Ada salah satu siswi yang berusia 12 tahun melaporkan kejadian bahwa dia sangsi melihat Natasha diculik dan dimasukkan ke dalam mobil van yang berwarna putih. Sebuah penyelidikan besar-besaran pun dilakukan oleh tim kepolisian. Polisi juga mencari ratusan mobil van yang berwarna putih untuk menemukan penculik Natasha. Spekulasi pun mulai tersebar luas, mulai dari teori pedofilia, pembunuh berantai, dan bahkan pencurian organ. Sampai tidak ada yang tahu keberadaan di mana Natasha Campus itu berada. Dia lenyap tanpa bekas. Dan pada saat itu, tim kepolisian sempat menginterogasi mantan teknisi yang bernama Wolfgang karena dia memiliki mobil van yang berwarna putih. Namun karena tim kepolisian harus mencari lebih dari 17 mobil van yang berwarna putih, sehingga Wolfgang tidak dicurigai oleh tim kepolisian karena tidak ada juga gerak-gerik yang mencurigakan. Padahal yang mencuri Natasha Campus ini ya Wolfgang. Natasha Campus disembunyikan di ruang rahasia rumah milik si Wolfgang tersebut. Ruangan itu terletak di bawah tanah dan berukuran 5 meter. Ruangan tersebut tidak memiliki jendela, kedap suara, dan sedikit ventilasi udara dengan pintu seberat 150 kg. Karena pintu ini terbuat dari beton dan baja bertulang. Selama 6 bulan pertama, Natasha tidak sama sekali diizinkan untuk meninggalkan ruangan tersebut dan memanggil Wolfgang itu sebagai tuan. Karena Natasha ini selalu nurut gitu ya sama si Wolfgang ini, si penculik ini. Jadi penculik ini pun sudah mulai percaya sama si Natasha. Akhirnya Natasha diperbolehkan untuk meninggalkan ruangan tersebut, ruangan rahasia bawah tanah ini. Dan sesekali Natasha juga diajak berbelanja dan bersenang-senang. Dan Natasha sempat ingin kabur, tetapi Natasha sulit untuk pergi dari si penculik tersebut. Dan pada tahun 2004, Dan pada 2004, detektif yang mencari Natasha Campus ini mencurigai seorang penculik organ. Jadi
si Wolfgang ini merasa ya dia baik-baik aja, dia sama sekali nggak dicurigai sama tim kepolisian gitu ya. Makanya si Wolfgang ini pun terlihat santai, kayak nggak, kayak dia mungkin berpikir, oh gue nggak dicari nih sama polisi, gue juga nggak dicurigain gitu. Akhirnya si Wolfgang ini pun merasa dia tuh kayak gue melakukan kejahatan dengan sempurna gitu. Dan pada tahun 2005, dengan tenangnya, dengan santainya si Wolfgang ini mengizinkan Natasha untuk berenang ke rumah tetangganya. Dan bahkan waktu Natasha umur 17 tahun, Natasha pernah dibawa ke resto SKI atau SKI gitulah, nggak tahu pokoknya. Oh iya, tidak hanya itu, Natasha juga pernah hampir bunuh diri dengan membakar tisu di dalam ruangannya tersebut, tetapi selalu gagal. Dan kalau Wolfgang tahu, si Natasha Kampus ini bakalan dipukuli, tetapi setelah dipukuli, si Natasha Kampus ini juga bakal ditenangin gitu. Makanya sebenarnya sih si Wolfgang ini sayang gitu, cuma cara dia berbeda untuk menyayangi si Natasha Kampus tersebut. Nah, ini nih gimana si Natasha bisa kabur dari penculik ini. Jadi pada saat itu keuangan si Wolfgang ini sudah mulai menipis. Akhirnya si Wolfgang ini berinisiatif untuk menjual mobil van yang berwarna putih miliknya. Akhirnya si Natasha Kampus ini disuruh untuk bersih gitu, membersihkan mobil tersebut, untuk mencucinya. Tiba-tiba handphone genggam milik si Wolfgang ini berbunyi di dalam rumah. Akhirnya si Wolfgang ini masuk ke dalam rumah, tapi pada saat itu si Natasha Kampus ini sama sekali tidak diawasi oleh si Wolfgang. Jadi si Natasha ambil kesempatan lah kan untuk kabur dari si penculik ini. Dia lari sekuat tenaga yang dia punya. Akhirnya dia menemukan rumah dan dia bertemu dengan seorang wanita tua. Dia menceritakan kalau dia ini Natasha Maria Kampus yang sempat hilang pada tahun 1998. Wanita tua ini pun langsung menelpon tim kepolisian, dan pada saat itu kepolisian langsung datang nih ke rumah si wanita tua tersebut. Akhirnya Natasha ini menjelaskan bahwa dia diculik, disekap selama 8 tahun, dianiaya, ya gitulah. Pada saat kepolisian mencari si Wolfgang ini, tapi sayangnya si Wolfgang ini bunuh diri menabrakkan dirinya ke rel kereta api. Mendengar kabar tersebut, Natasha Kampus ini pun langsung menangis. Kita nggak tahu dia nangis apa dia sayang sama si penculik ini, atau dia menyesal karena nggak bisa balas dendam, atau bukan balas dendam sih, tapi penjarain si penculik ini karena selama 8 tahun dia disekap gitu di dalam ruang bawah tanah. Menurut psikolog dan wartawan yang meliputinya, reaksi dari Natasha terhadap kematian Wolfgang akibat dari sindrom Stockholm yang dialami oleh si Natasha tersebut. Dan sindrom Stockholm ini adalah sebuah respon psikologis di mana para korban menunjukkan kesetiaan pada si penculik tersebut tanpa mempedulikan resiko yang telah dialaminya. Akan tetapi, Natasha membantah dan mengatakan bahwa si Wolfgang ini tidak lebih dari seorang penjahat. Ya, jadi itu ceritanya. Gimana menurut kalian? Buat kalian nih yang suka pergi keluar-keluar, atau yang punya adik atau yang punya anak, tolong dijaga sebelum semua terjadi gitu. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa klik tombol like-nya dan jangan lupa klik tombol subscribe agar kalian tahu video-video baru dari aku. Jangan lupa juga komen di bawah untuk saran-saran video selanjutnya.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.